Kembali kita bertemu di pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Kali ini kita lanjutkan mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Materinya mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu mengenai kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Di dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi itu bersifat spesifik. Artinya, hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lainnya. Nah, ini adalah contoh kunci identifikasi. Jadi nanti dalam buku identifikasi, kamu akan melihat setiap lembarannya itu diberikan nomor-nomor dan isinya seperti ini dari setiap makhluk hidup yang akan ingin kita identifikasi. Jadi Ibu ambil sebuah contoh. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat ada 1A bertulang belakang diberi nomor 2, 1B tidak bertulang belakang itu invertebrata, kemudian 2A tubuh selalu basah diberi nomor 3, 2B tubuh tidak selalu basah diberi nomor 4, kemudian 3A kulit bersisi itu masuk ke kelas Pisces, kemudian 3B kulit tidak bersisi ini masuk ke kelas Amphibia, kemudian 4A menyusui anaknya ini masuk ke kelas Mamalia, yang 4B tidak menyusui anaknya diberi nomor 5, 5A bertelur ini adalah masuk ke kelas Aves, 5B bertelur dan beranak ini masuk ke kelas Reptilia. Nah, kamu perhatikan, misalnya ada gambar setiap hewan seperti yang Ibu berikan pada slide kita ini. Nah, kita belum mengenal dan mengetahui apa nama hewan tersebut, belum kita tahu dia ke kelas mana. Jadi kita diberi tugas misalnya hewan A dan hewan B akan kita identifikasi. Maka dari kunci identifikasi tadi kita lihat, perhatikan ya, fokus ke hewan A dan B. Maka yang pertama itu kita kerjakan adalah hewan A. Nah, kita lihat hewan A tadi akan kita kunci identifikasi. Maka kita perhatikan, apakah hewan A itu termasuk 1A bertulang belakang atau 1B tidak bertulang belakang? Iya, hewan nomor A tadi ini adalah 1A ya. Jadi dia bertulang belakang. Kita masuk ke nomor 2. Apakah hewan A tadi termasuk tubuh selalu basah atau 2B tubuh tidak selalu basah? Iya, kita ketahui dia hidup di air ya. Jadi tubuhnya selalu basah, kita masuk ke nomor 2A. Kemudian yang ketiga, apakah yang hewan tadi tubuhnya itu bersisik atau kulitnya tidak bersisik? Maka ia masuk dia ke Q3A. Berarti dia adalah sudah didapat kelas apa? Pisces. Maka nanti dia akan dituliskan yaitu 1A, kemudian 2A, kemudian dia ada 3A dan dia masuk ke kelas Pisces. Oke, seperti itulah nanti kita mengidentifikasinya ya nak untuk hewan A. Kemudian tadi hewan B, kita kembali ke hewan B. Apakah hewan B itu dia masuk ke 1A atau 1B? Ya, hewan A tadi, hewan B ini dia juga adalah bertulang belakang, maka dia masuk ke 1A. Selanjutnya, apakah tubuhnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Iya, itu tidak basah ya, tubuhnya tidak basah, maka dia masuk ke nomor 2B. Kemudian yang ketiga, apakah kulit bersisi atau kulit tidak bersisi? Iya, ini tidak ada salah satu pun ya. Jadi dia tidak punya sisik, kulit tidak bersisik. Jadi bukan ya, tidak. Jadi kita lihat itu ada Pisces, ada Amphibia. Jadi nanti bukan tubuh hewan yang B tadi tidak, kulitnya tidak bersisik dan kulit tidak bersisik. Dia tidak memiliki kulit. Kulitnya nanti kita lihat tadi ditutupi oleh apa? Bulu ya, bukan. Maka kita langsung lompat ke nomor 4. Apakah dia menyusui anaknya ataukah dia tidak menyusui anaknya? Iya, hewan tersebut tidak menyusui anaknya, maka dia masuk ke nomor B. Dan selanjutnya, apakah hewan tadi adalah bertelur atau bertelur dan beranak? Iya, hewan tadi yang hewan B adalah hewan bertelur, masuk yang A. Maka kita bisa tuliskan ya anakku, hewan yang tadi 1A berarti dia masuk ke kelas Aves. Maka dia ada 1A, 1B, kemudian ada langsung nomor 3 tidak ya, 4B, kemudian 5A, dan dia adalah masuk ini ke kelas apa? Aves ya. Jadi seperti itulah nanti kita mengidentifikasi hewan yang belum kita kenal cara-caranya. Nah, jadi seperti ini ya langkah identifikasi yang Ibu tuliskan tadi. Jadi di mana tadi langkah identifikasi hewan A, dia masuk 1A yaitu bertulang belakang, kemudian 2A tubuh selalu basah, 3A dia kulitnya bersisik, maka dia masuk ke kelas atau kelompok Pisces. Untuk hewan B, maka itu ada 1A tadi yaitu bertulang belakang, 2B yaitu di mana tubuh tidak selalu basah,
Kemudian nomor 3 tidak ya, karena itu ada kelas diberikan piscis dan amfibia, tidak. Jadi dia lanjut atau lompat ke nomor 4, yaitu ada 4 apa dia? B, tidak menyusui anaknya. Maka terakhir kita lihat apakah dia bertelur atau bertelur dan beranak. Tadi dia adalah bertelur, maka 5A. Maka kelompok tersebut, hewan B itu adalah kelompok Aves atau kelas Aves. Nah sekarang coba kamu kerjakan atau coba kamu untuk latihan, kamu mengidentifikasi kelompok hewan C, D, dan E. Itu adalah tugasmu yang pertama ya, nanti dikerjakan di kolom tugas.